Ini dapur. Masih sama seperti dulu persis, nggak ada yang berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saat ini saya sedang berada di Jogja, pulang kampung, dan saya berada di depan rumah, ya rumah tempat saya tinggal ketika masih kecil sampai kuliah. Ini lokasinya di Gang Grompol. Di depan sana adalah Jalan Kaliurang, KM 5. Kawasan ini waktu itu masih sepi, jadi daerah sini dulunya masih lapangan sepak bola yang bisa buat main kita semua. Nah, di Gang Grompol ini rumah kami, dibangun sekitar pertengahan tahun 70-an. Semuanya masih sama persis, pintu garasinya juga sama, lalu kursi-kursi juga sama. Nah, ini alamat persisnya nih, di Gang Grompol nomor 18. CT itu artinya catur tunggal, terus di atasnya nama almarhum ayah Dr. Andes Ar-Rasyid Baswedan. Nah, ini adalah halaman depan, teras. Biasanya saya kalau terima teman-teman ngobrol atau bapak ibu bimbingan skripsi sering menggunakan tempat ini. Jadi bekas murid-murid ayah ibu pasti familiar tempat ini, karena mereka biasanya kalau bimbingan skripsi di sini, karena itu kursinya banyak. Karena kalau bimbingan skripsi waktu itu di rumah, jadi ayah dan ibu duduk di situ, lalu mahasiswanya nanti berjejer di sini. Yuk sekarang masuk ke ruang tamu. Ini ruang tamunya. Masih seperti ini, meja kursi dari tahun 80-an, tidak ada yang berubah. Rumah ini ukurannya sekitar 200 meter persegi. Ini adalah pintu kamar ayah ibu, ya, kira-kira gitu depannya. Oke. Terus ini adalah halaman ruang tengah. Ruang tengah ini biasa kami gunakan untuk musola di sini. Itu adalah pintu kamar. Saya dulu tinggal di sini, pernah di sini, tapi saya juga pernah di kamar sini, jadi gonta-ganti. Ini adalah foto-foto ketika dulu saya masih di Amerika kuliah. Waktu itu anaknya masih baru 2, ada Tia sama Mikhail. Ini almarhum ayah ketika berkunjung. Ini di foto di dekat planetarium di Chicago. Ini Tia, waktu itu dia berusia 3 tahun juga tuh. Nah, ini waktu kami di depan apartemen kami di Amerika. Lalu ini saya bertiga bersama adik-adik. Yang tengah tuh Ridwan, almarhum. Lalu ini ibu dan ayah. Ini foto Tia sama Mikhail ketika masih kecil. Ini foto Mikhail, usianya mungkin sekitar 1 tahun ini usianya Mikhail. Dan dia senang dicoret-coret waktu itu. Ibu waktu juga berkunjung. Lalu, ini unik nih. Ini adalah telepon yang dulu saya pernah beli di Jepang ketika saya menjadi peserta program musim panas di Sofia University. Pada saat itu saya pulangnya oleh-olehnya beli telepon ini. Pada waktu itu ini telepon cordless. Jadi ada telepon base-nya dan ada cordless-nya, sesuatu yang pada waktu itu masih jarang. Ini kodenya apa nih? Sony, kodenya Sony P8700. Oke. Selanjutnya sekarang kamar. Nah, ini adalah kamar ayah dan ibu sekarang. Dulunya ada dibagi 2. Yang sekarang ada pembatas itu dulunya dinding. Sebelah sana adalah kamar ibu dan ayah di sini. Lalu yang sebelah sisi sana masih bentuknya seperti inilah kamar saya. Jadi ada pintu tembusnya. Ini tempat dulu saya kalau tidur di sini. Kemudian di belakang ini ruang tengah yang biasa buat kumpul-kumpul. Biasanya ibu duduk di sini, ayah duduk di pojok sudut sebelah sini. Nah, ini belakang. Ini ke dapur. Sebelah ini kamar mandi. Ini kita biasa nyebutnya sepen. Kenapa namanya sepen saya nggak tahu. Tapi dari dulu kita istilahnya sepen. Ini dapur.
masih sama seperti dulu persis, nggak ada yang berubah. Oke, nah sekarang saya ke tempat yang lebih baru. Di belakang ini adalah batas, ini warna kuning ini adalah batas rumah kami yang original. Di pertengahan 90-an, tanah sebelah sana itu tanah kosong. Pemiliknya tinggal di Sumatera, lalu datang menawarkan ke ayah. Lalu akhirnya dibeli, ayah ambil kredit untuk ambil tanah ini dan kemudian dibangun. Jadi di sini menjadi perluasan, ada meja makan, kemudian ada tambahan kamar. Nah, bedanya pada lantai. Yang putih adalah yang baru, yang kuning itu yang dibangun 70-an, yang putih dibangun 90-an. Nah, ini kemudian menjadi ruang bersama. Biasanya kalau ada tamu, ada teman-teman mahasiswa datang, pertemuan-pertemuan, pengajian, pertemuan kampung, itu di tempat ini. Dan di sini ada perpustakaan. Kami menyebutnya ruang perpustakaan. Di sini tempat kita kerja. Ini ada 4 sudut. Sudut yang pertama dipakai untuk bekerja, 1. Di sini biasanya ini meja tulis. Kemudian sudut yang kedua ada meja tulis lagi, ini untuk belajar juga bekerja. Dan sudut yang ketiga ini meja tulis untuk komputer. Sudut yang keempat itu pintu masuknya. Nah, ini ruang co-working space kita. Jadi kami sekeluarga ukuran 4x6 ini dipakai untuk belajar, bekerja, diskusi. Itu selalu di ruangan ini. Dan buku-buku semua disimpan di sini. Arsip-arsip juga di sini tuh di atas masih ada buku-bukunya semua masih utuh. Ini adalah buku-buku, artikel, majalah, jurnal, ibu, ayah, saya, adik-adik semua di sini. Nah, di sana adalah halaman tempat ya buat suasana hijau-hijau gitu kira-kiranya. Nah, ke depan kita ada pintu masuk samping rumah, jadi semacam pavilion. Ini ketika tempat ini dibangun, yang kawasan yang baru ini pavilion, jadi akhirnya kami punya kamar sendiri-sendiri. Sebelumnya satu kamar bisa berdua, gantian. Nah, kalau sekarang udah jadi kamar sendiri. Ini kamar saya di sini, lalu kamar adik saya almarhum Ridwan di sini. Nah, sekarang pintu pavilion. Oh, tapi sebelum pintu pavilion di atas nih. Ini ada payung. Ini adalah payung yang saya bawa oleh-oleh nih ketika mengikuti program di Jepang. Lalu payungnya saya bawa pulang, terbuat dari kertas. Sekarang udah lapuk, udah banyak yang rusak. Dipasang di sini sejak tahun 93, nggak pernah diturunkan, nggak pernah diubah. Berarti udah berapa nih? 32 tahun di situ. Nah, ini halaman belakang, halaman samping. Di sini ada pintu lagi untuk masuk. Jadi untuk yang kegiatan tadi, majelis taklim, pengajian, pertemuan mahasiswa, teman-teman yang datang itu tidak masuk lewat depan, tapi lewat samping sini. Jadi ada 2 pintu di pavilion, ada pintu tersendiri, kemudian di depan sana ada pintu sendiri. Nah, ini kira-kira gambaran rumah kami tinggal di sini. Saya sejak SD tinggal di sini, walaupun masih bolak-balik tinggal bersama kakek di Taman Juwono, kakek nenek di sana. Tapi disinilah kami tinggal sampai menikah. Tahun pertama sesudah menikah saya masih di sini, bekerja di PAU, Pusat Antar Universitas UGM. Dan rumah tempat kami tinggal ini tidak banyak berubah sampai sekarang. Bahkan furniturnya nggak berubah. Ini furnitur yang dipakai di sini adalah furnitur dari tahun 70-an. Ibu bapak memang jarang ganti, selama masih bisa dipakai, nggak perlu diganti. Teman-teman semua tentu punya kenangan atas tempat tinggal, sebagaimana saya juga punya kenangan atas tempat saya tumbuh berkembang di masa kecil. Dan ini kesempatan saya berbagi pada semua dan teman-teman semua, mudah-mudahan dengan apa yang saya ceritakan di sini jadi kesempatan juga untuk teman-teman reflektif atas masa kecil tinggal di rumah orang tua dengan segala macam fasilitas yang ada, dengan keterbatasan yang ada,
kita dapat kesempatan untuk tumbuh berkembang. Saya bersyukur sekali saya dididik di sebuah rumah yang terasa sejuk, tenang, bukan saja soal bangunannya, tapi soal suasana yang dibangun dalam keluarganya. Suasana yang menumbuhkan rasa tentram, rasa percaya diri, rasa tenang, teduh, yang itu berdampak pada suasana pertumbuhan kita semua. Kami bersaudara di sini. Itu ceritanya teman-teman tentang rumah kami di Jalan Kaliurang KM 5, Gang Grompol nomor 18, Karangmuni, Sleman. Makasih perhatiannya. Sampai ketemu. Assalamualaikum.